Dalam dunia pekerjaan pasti ada aja yang namanya kelalaian dan juga kecelakaan. Di video kali ini aku akan membahas kecelakaan-kecelakaan yang mungkin terjadi saat kamu memulai project jahit. Jadi stay tune ya keluarga Jahitmart. Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi sama Vilan. Hari ini kita akan membahas namanya K3. Apa itu K3? Kalau nggak salah sih kesehatan keselamatan kerja. Betul. Harus kebalik. K3 sendiri itu singkatan dari kesehatan keselamatan kerja. K3 itu diperlukan dalam dunia kerja dan tujuannya adalah untuk mengatasi atau mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Nah, biasanya itu terjadinya rata-rata, biasanya sebagian besar kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian kita sendiri sebagai orang yang sedang melakukan project. Nah, K3 sendiri itu sebenarnya bukan cuma untuk kita yang ngejahit doang atau yang lagi kerja doang, tapi untuk orang-orang sekitar kita. Apalagi kalau seandainya kita ngejahitnya di rumah. Di rumah itu bikin project jahit, terus nanti di rumah mungkin ada anak kecil atau ada orang-orang yang nggak ngerti cara pakai pegang mesin jahit kayak gini-gini dan segala macam. Staff-staff kita juga banyak yang tajam-tajam, ada gunting dan segala macam, ada cutter mungkin atau ada roller. Kalau anak kecil kan nggak tahu ya cara istilahnya ini safety atau enggak. Nah, kali ini aku akan membahas bagaimana cara pencegahan dan juga mengatasi kalau seandainya sudah terlanjur terjadi. Hal-hal yang paling sering terjadi kalau seandainya kita lagi ngejahit itu rata-rata misalnya tangan kita ketusuk. Nah, ketusuk jarum sendiri itu sebenarnya udah hal yang cukup lumrah ya kalau untuk penjahit. Karena kan ya namanya juga mainnya sama jarum gitu ya. Kalau mainnya sama bola ya beda lagi gitu kecelakaannya. Jadi kalau seandainya cara pencegahannya adalah kalian bisa pakai pelindung jari. Nah, pelindung jari ini kalau yang dijual di marketplace Jahitmart itu ada yang bentuknya kayak aluminium gitu. Itu kalian bisa taruh. Dia tuh bentuknya cuman kayak segini doang gitu loh guys, cuman kayak seruas jari sini doang, satu garis doang. Terus ada juga yang bentuknya itu kayak silikon. Nah, kalian bisa cari aja kalau kalian baru-baru mulai belajar jahit terus kalian takut tangannya ketusuk-tusuk. Nah, itu kalian bisa pakai pelindung jari itu kalau ketusuk jarum tangan. Tapi kalau seandainya ketusuk jarum mesin piye? Nah, itu baru berbahaya sekali kalau udah ketusuk jarum mesin gitu ya, apalagi kalau mesinnya itu masih berjalan, itu jangan sampai lah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama pasti kita harus waktu ngejahit, tipsnya adalah konsentrasi ya. Kalau lagi ngejahit jangan sambil nyambi nonton drama Korea, sambil makan gitu ya. Bukan karena projectnya nanti jadi bawa makanan atau hasil kurang bagus. Itu nggak safety buat kita sendiri. Jadi kalau ketusukan itu lumayan ya guys, itu penyembuhannya. Next juga kalau seandainya supaya nggak tertusuk jarum mesin adalah kaki saat kita lagi ngejahit, nggak ngegas mesinnya. Misalnya kalian mau ganti jarum atau mungkin kalian ganti benang. Nah, lebih baik kakinya jangan ada di pedal jahit. Jadi jangan ada di pedal jahitnya karena kadang-kadang kita refleks ya, kita injek gitu dan itu tiba-tiba mesinnya jalan. Nah, itu kan pasti kena tangannya. Yang selanjutnya adalah kalau seandainya kecelakaannya karena terkena gunting, kita nggak sengaja ngegunting tangan kita atau ngegunting baju kita. Itu juga pernah loh, aku pernah dulu lengannya lengan panjang terus nggak sengaja kegunting. Itu dia kelalaian kita sendiri gitu ya. Jadi gimana caranya biar nggak terkena gunting? Yang pertama adalah tidak meletakkan gunting sembarang tempat. Karena aku pernah bilang juga dan pernah bahas kalau gunting itu cara ngerawatnya adalah kita harus taruh di area kerja kita sendiri. Kalau bisa kalian punya satu box atau satu laci khususnya untuk gunting-gunting gitu. Jangan dicampur-campur sama yang lain. Misalnya kalian campur-campur sama benang atau kalian campur-campur sama kain-kain. Itu no. Karena itu beresiko nanti kainnya atau something happen gitu ya antara gunting dan kain. Dan juga nggak safety buat kalian kalau kalian lagi nyari-nyari gunting terus di dalamnya ada pentul atau apa, itu kan kita bahaya juga untuk tangan kita. Yang selanjutnya adalah kecelakaan terpeleset. Karena agak lucu ya terpeleset, tapi memang kadang-kadang bisa terjadi juga. Karena saat waktu kita ngejahit itu kadang-kadang kita suka ada minyak mesin. Nah, minyak mesin itu kadang-kadang bocor ke bawah gitu ya, apalagi kalau kalian punya tube gitu. Makanya hati-hati kalau kalian punya minyak ya. Minyak itu dikeluarkan kalau saat butuh kita mau ngelumasin mesin aja. Jangan dikeluarin di laci terus ditaruh-taruh sembarangan gitu, nanti tumpah kena kain atau mungkin jatuh di lantai terus kamu kepleset. Zong jadinya itu minyak bukannya buat mesin malah kitanya yang kelibas. Selanjutnya adalah tersandung.
Tersandung ini lebih kayak kalau seandainya kalian ngejahit pakai mesin portable, apalagi suka digeser-geser, terus kabelnya suka kalian colok sana sini gitu kan, terus mungkin kalian nyolok juga lampu dan segala macam untuk penerangan, otomatis itu kan banyak kabel-kabel. Ini agak bahaya kalau seandainya kalian kesandung. Bukan bahaya buat kamu yang jatuh doang, mesin kalian juga nanti ininya bisa rusak kalau nggak sengaja kita sandung ya. Ini bisa loss. Jadi kalian juga harus hati-hati dalam penempatan posisi kalian ngejahit. Jadi kalau bisa, walaupun mesin portable bisa diangkat-angkat, carilah satu area kerja yang memang mesin jahit kamu di situ, stok kontaknya juga udah strategis. Jangan mesin jahitnya di sini, area kerja di sini, kamu punya kabel stok kontak di sono gitu. Itu susah banget tuh biasanya ngaturnya nanti. Next, terinjak. Maksudnya terinjak adalah terinjak barang-barang ya. Jadi kadang kalau seandainya aku pun dulu pernah ada kejadian kecelakaan juga. Jadi karena dulu di rumah aku nggak punya meja yang besar. Jadi kalau aku gunting bahan itu aku suka ngegunting di lantai, mentul-mentulnya di lantai, terus gunting bahan dan segala macam. Nah aku pernah sekali nggak sengaja nginjak pentul. Itu lumayan rasanya, walaupun nggak sampai sakit banget, tapi kan itu lumayan ya. Kayak di aku puntur guys. Dan itu kan kalau di kaki kita banyak saraf-saraf, mantap. Terus yang selanjutnya adalah tersetrum. Ini paling bahaya nih. Cara mengatasinya adalah gimana kita supaya nggak tersetrum. Jadi kalau seandainya kalian lagi di area jahit, kalau bisa kalian pakailah sendal rumah juga nggak masalah gitu, atau mungkin kalian punya sendal khusus, sendal jepit yang untuk di ruang kerja. Itu dulu di rumah aku ada yang kayak gitu, tapi kadang-kadang aku pun nggak nerapin untuk pakai sendal. Jujur aja aku lebih seneng nyeker, nggak pakai sepatu. Nah itu kebiasaan yang kurang bagus sebenarnya. Yang selanjutnya adalah cek berkala. Mesin kalian ada masalah atau enggak, kabelnya ada masalah atau enggak. Karena kan kalau seandainya kita nggak tahu, misalnya kita sering lipat-lipat kabelnya, kita bawa keluar, terus kamu bawa masuk lagi ke dalam rumah, kalian colok, dan ternyata itu ada yang ngelupas, itu bisa bahaya kita tersetrum. Lebih baik kalian cek dulu. Kalau seandainya ada yang kebuka-buka gitu, kalian bisa solatip atau kalian pakai lakban hitam, terus buru-buru cari teknisi atau yang biasa tukang untuk benerin mesin jahit portable-nya. Kalau seandainya di sekitar kalian sudah terlanjur tersetrum gitu ya, kalian cara ngatasinnya gimana? Di sini aku ada poin-poinnya, kalian bisa stop aja. Yang pertama adalah kalau seandainya ada kejadian orang di sekitarmu itu kena setruman listrik, adalah pastikan Anda tidak berada di area yang terlalu dekat kepada korban. Kita juga harus pastiin sumber listriknya. Kalau memungkinkan, kalian bisa putusin aja aliran listriknya, mungkin sikring listriknya atau cetekannya di rumah itu kalian matiin aja di lokasi kejadian. Misalnya kalian nggak bisa memastikan kalau listriknya udah padam atau enggak, atau mungkin kalian merasakan waktu berdiri itu ada sedikit sengatan-sengatan setruman gitu kayak kesemutan. Nah itu berarti masih ada aliran listrik di sekitar korban atau sekitar area. Nah kalian bisa menjauh kurang lebih 5-6 meter, jangan terlalu dekat. Kalian bisa temenin aja dari jauh sambil manggil ambulans gitu, atau manggil pertolongan orang lain. Yang selanjutnya seperti yang aku bilang, segera hubungin IGD atau instalasi gawat darurat. Nah selama menunggu juga kalian jangan tinggal korbannya. Kalian temenin aja, tapi jangan deket-deket, jangan dipegang-pegang. Terus kalau seandainya ada area-area lembab juga jangan terlalu dekat-dekat, oke? Terus juga jangan berinisiatif untuk pegang korban walaupun kalian pakai sarung tangan atau apa, kalian pakai tongkat gini-giniin, maksudnya mastiin dia masih sadar atau enggak gitu, jangan ya. Tetap jangan di goyang-goyang gitu. Yang keempat, jangan memindahkan korban. Jadi kalau seandainya korbannya itu memang, ini catatan ya, kalau memang di keadaan yang memang mesti dipindahkan, misalnya di dekat air atau mungkin ada resiko timbul ledakan, nah itu kalian boleh coba cari cara gimana caranya kalian tarik korban, tapi jangan dengan tangan kosong ya guys, jangan kalian terlalu deketin, kalian cari bantuan orang juga gimana caranya bisa dipindahin gitu. Tapi ini kalau misalnya terpaksa saja. Yang kelima, kalau seandainya sudah dirasa aman, aliran listrik sudah dimatikan, lalu juga kalian sudah bisa memastikan kalau seandainya itu di area yang aman, kalian bisa cek secara teliti, secara detail kondisi tubuhnya korban. Misalnya ada luka bakar kah, ada luka ketusuk kah, atau bagaimana, ada luka yang terbuka berdarah-darah. Nah itu gunanya untuk apa? Untuk memastikan, jadi kalau seandainya nanti orang
orang yang membantu datang, orang instalasi gawat daruratnya datang, itu kalian bisa jelasin ada luka di sini, luka di sini, luka di sini. Jadi sehingga orang itu bisa nanganin gitu ya petugasnya. Jadi nggak sembarangan pegang, atau mungkin kalian mereka ada obat-obat tertentu yang bisa digunakan terlebih dahulu. Lalu kalau seandainya orang IGD-nya belum datang dan kelihatannya korbannya itu masih kayak dalam keadaan shock, terus nggak nyaman, mual-mual, pusing. Nah itu kalian bisa posisikan kaki korban diangkat agak tinggi. Tapi kalau seandainya mereka kesakitan, jangan, taruh aja di bawah seperti biasa. Yang keenam, tutup luka bakar. Nah jadi kalau seandainya mereka ada luka bakar yang lumayan parah, itu kalau bisa kalian lepas aja baju-baju yang nempel di lukanya. Kalau seandainya abis itu kalian kalau mau tutup boleh, tapi jangan pakai selimut, jangan pakai kain. Tutup pakai kain perban kalau ada di sekitar situ ya. Sebelum ditutup kalian bilas dulu pakai air dingin sampai dirasa luka bakarnya itu rasa sakitnya meredah. Yang ketujuh, lakukan CPR ataupun napas buatan kalau dirasa perlu. Kalau misalnya udah engap-engap terus dirasa aman, kalian boleh lakukan tindakan napas buatan dan juga CPR. Nah ini dia beberapa hal yang bisa aku sampaikan mengenai 3K. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah dan mungkin kalian ada yang lebih mengerti mengenai 3K, kalian bisa share aja di komen-komen di bawah. Terus juga kalau seandainya kalian ada ruangan untuk kerja kayak gini dimanapun ya, kalau seandainya kalian pekerja seni, apalagi misalnya kalian seninya itu mahat, tembikar, terus mungkin nenun, ngejahit kayak gini, area-area yang memang menggunakan barang-barang yang cukup ekstrim, bukan barang-barang yang biasa, itu kalian kalau bisa sediakan kotak obat P3K yang isinya betadine, terus mungkin ada Hansaplast, ada kain kasa gitu ya, minyak-minyakan. Itu sangat berguna kalau seandainya ada apa-apa yang terjadi yang tidak diinginkan ya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa DM dan juga komen-komen kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Terus kalian kalau seandainya mau beli peralatan jahit, benang, mesin, jarum, gunting, kalian bisa cari aja di Jahit Mart, bisa via marketplace. Kita punya Tokped, Shopee, Bukalapak, Lazada, web, dan kalian bisa tanya-tanya mengenai barang-barang kita melalui admin marketplace, dan juga kalian bisa WA di kontak di bawah. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jahit Mart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!